sekarang yang modern. Kalau yang modern di sini dilakukan yang namanya tadi rekayasa pengolahan. Nah, yang direkayasanya itu bisa tidak menggunakan mikroorganismenya secara utuh, tapi hanya bagian tubuhnya saja, misalkan menggunakan DNA saja. Tahu ikan glowfish? Glow artinya apa? Glow, bercahaya ya. Fish, ikan. Berarti ikan yang bercahaya. Nah, kalau pencinta akuarium itu pasti tahu ikan zebra. Iya. Ikan zebra itu dia kalau di malam hari disimpan di akuarium dia bercahaya. Nah, kenapa dia bisa bercahaya? Aslinya si glowfish itu tidak bercahaya ikan zebra itu, tetapi dia di otak-atik gennya, direkayasa, disisipi gen dari ubur-ubur. Nah, direkayasa oleh gen, disisipi gen dari ubur-ubur, diambil protein yang sifatnya fluoresen hijau. Jadi begitu disisipkan, maka nanti si ikan zebra yang dihasilkan itu dia bisa mengeluarkan cahaya warna hijau. Gitu. Jadi kalau dulu yang bercahaya itu kunang-kunang, sekarang mah bisa direkayasa ya. Kalian juga kalau mau dibuat bercahaya bisa ya. Jadi gen dari ubur-ubur tadi, padanya jadi glowing ya, sekujur tubuh bukan hanya wajah ya. Nah, itu bioteknologi modern. Di sini sudah melibatkan otak-atik DNA ya. Sampai di sini ada gambaran. Nah, tadi di awal ada gambar ayam. Ayamnya gimana? Punya bulu nggak? Nggak, kasihan nggak? Kasihan. Kasihan. Nah, ternyata itu dihasilkan dari hasil rekayasa. Jadi itu dikawinkan dari ayam broiler, dikawinkan dengan ayam yang tidak punya bulu lehernya. Nah, setelah dikawinkan, hasilnya itu bukan hanya tidak berbulu pada leher, tapi sekujur tubuhnya tidak memiliki bulu. Nah, kira-kira apa manfaatnya kalau ada ayam tanpa bulu? Dari segi ekonomis. Kalau buat pengolahannya lebih mudah enggak? Iya, tinggal masak aja ya. Kan biasanya lama tuh nyabutin bulu dulu. Nah, kalau ayamnya tanpa bulu, itu tidak usah nyabutin bulu dulu gitu. Jadi mempercepat proses gitu. Dan ayam ini cocok kalau dia hidupnya di daerah yang hangat atau panas. Kalau di daerah dingin nggak punya bulu, kasihan ya. Iya. Itulah manusia ya. Itu berarti lahir dari kreativitas ya. Iya, Bu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Mau, Bu, mau, Bu. Ada apa, Jahran? Mau bertanya apa? Kalau misalkan dihubungkan dengan bayi tabung itu masuk ke bioteknologi modern, Bu? Nah, dia melibatkan ini tidak mikrobiologi di bayi tabung. Di sana sudah ada rekayasa ya. Ya. Di bayi tabung itu berarti termasuk ke dalam bioteknologi modern ya. Nanti kalau di 1 bulan ini kita bahasnya tentang bioteknologi konvensional. 4 minggu ini, 4 minggu ke depan baru kita bahas tentang bioteknologi modern. Jadi nanti kalian akan lebih mengenal apa itu cloning, bagaimana proses bayi tabung, inseminasi buatan ya. Kemudian makanan transgenik, misalkan ya aman atau tidak dikonsumsi. Kan ada jagung pelangi, misalkan ya jeruk pelangi, itu aman tidak dikonsumsi. Nah, nanti kita bahas di bioteknologi modern. Oke ya. 2 jempol untuk Jahran, pertanyaannya yang lain beri jempol untuk Jahran. Nah, lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya, dipotong aja nggak masalah ya. Nah, tadi ini pertanyaan Jahran ada di sini ya. Yang modern itu misalkan teknologi plasmid, transplantasi inti atau cloning, kultur jaringan, hibridoma ini untuk menghasilkan interferon, transgenik misalkan untuk membuat insulin ya. Nanti adanya di sini ya. Nah, yang akan kita bahas ada di wilayah sini yang masih sederhana ya. Lanjut. Nah, tadi ini pengertian. Nah, tadi setelah penjelasan di awal, Ibu yakin kalian sudah bisa membuat definisi sendiri apa bedanya bioteknologi konvensional dengan yang modern ya. Nah, ini contoh-contohnya produk-produk bioteknologi tradisional dan modern. Ini adalah apa? Wine ya.
Ini hasil bioteknologi. Jadi dari zaman dulu orang sudah bisa membuat minuman beralkohol ya, tuak ya. Roti menggunakan apa? Ragi ya. Jadi di sana ada proses fermentasi. Terus yang bioteknologi modern contohnya manipulasi atau rekayasa DNA pada pohon kapas. Kapas untuk membuat apa? Kain ya, atau baju itu asalnya dari kapas salah satunya ya. Nah, kapas itu direkayasa gitu ya. Nah, kayak judul lagu ya. Jadi direkayasa gennya sehingga si kapas ini, tanaman kapas ini tidak usah disemprot pestisida, dia akan tahan hama gitu. Jadi kapasnya itu sudah kapas transgenik istilahnya. Mungkin kalian tidak tahu apakah baju yang kalian pakai sekarang itu asalnya dari kapas transgenik atau kapas biasa. Apakah ada reaksi ke kulit kita yang alergi, misalkan pakai baju, beli baju tiba-tiba langsung pingsan misalkan. Mungkin dia alergi, bisa saja kan. Alergi terhadap produk transgenik itu masih kontroversi ya, nanti dibahas di bioteknologi modern. Nah, ini contoh lain ya di bidang pangan, makanan kesukaan siapa? Anggi ya. Terus di bidang peternakan ada domba namanya domba engkan ya. Jadi si domba ini kakinya pendek, direkayasa sengaja supaya dia larinya tidak jauh, jadi memudahkan proses penggembalaan ya. Ini di obat, contohnya pembuatan interferon, insulin ya. Nah, ini Yakult, ini apa? Oncom ya. Terus kalau yang khas Korea, makanan hasil fermentasi apa namanya? Kimchi. Nah, tuh tahu ya, kimchi ya. Nah, kimchi. Asinan ya, asinan sawi. Kalau saus kerat tahu nggak? Nah, itu asinan Jerman. Itu sama prosesnya pakai fermentasi juga. Nah, selain Yakult, minuman fermentasi apa lagi? Yogurt. Ya, selain Yakult, yogurt ya. Selain Yakult, yogurt. Nah, kalau dari sari buah-buahan bisa nggak dibikin minuman fermentasi? Dari pisang misalkan, dari rambutan misalkan, apel. Ini bisa dicoba ya oleh kalian. Gimana cara menghasilkan minuman fermentasi yang bahan bakunya ada di sekitar kita. Sinyalnya jelek Bu di sini Bu. Sinyalnya jelek. Siapa yang bertanya, Anggi? Asam laktat. Jadi citra rasanya asam. Misalkan apa? Tadi minuman yang asam apa? Yakult atau yogurt. Terus tadi yang dari Korea apa? Kimchi. Nah, terus satu lagi asinan Jerman ya, atau asinan biasa, itu fermentasi asam laktat. Kalau yang melibatkan fermentasi alkohol, misalkan fermentasi alkohol, Sama itu. misalkan bikin tape ya, terus membuat roti, membuat alkohol atau anggur, itu udah pasti ya. Ada juga yang seperti pada tempe, dia tidak menghasilkan alkohol ya. Kalau pada tempe. Fermentasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini secara kimiawi ya. Nah, fermentasi itu istilah lainnya sebetulnya respirasi anaerob. Anaerob itu artinya tidak membutuhkan oksigen. Nah, kalau jalur yang dilaluinya fermentasi alkohol, maka dia akan menghasilkan etanol dan CO2 ya. Kalau bikin roti misalkan kan di adonannya pakai ragi ya. Kalian taunya mungkin namanya vermipan ya. Nah, setelah ditambahkan, kalau tidak ditambahkan ragi, adonannya mengembang atau tidak? Tidak. Kalau ditambahkan ragi, kenapa adonannya bisa mengembang? Karena
Nah, siapa pelakunya? Karena dihasilkan gas CO2 ya, makanya adonan itu menjadi mengembang ya. Karena dihasilkan ini. Kemudian roti kalau dibakar itu kan baunya khas ya, Iya. wangi. Nah, itu karena alkohol yang terbakar. Kalau bikin tape ketan atau tape singkong juga sama, akan dihasilkan gas CO2 dan dihasilkan etanol. Lanjut, yang berikutnya fermentasi asam laktat. Produk akhirnya itu akan menghasilkan senyawa asam laktat, makanya asam. Nah, manusia bisa tidak melakukan fermentasi asam laktat. Kalau kalian lari, misalkan olahraga nih disuruh lari sama Pak Urkata, pernah nggak merasa persendian kalian itu pegal? Pegal. Nah, pegal itu karena kalian membutuhkan banyak energi, ATP ya, tetapi kebutuhan ATP kalian itu kan terburu-buru sehingga yang harusnya fermentasi aerob dia akan masuk ke jalur fermentasi anaerob. Jadi cepat menghasilkan energi sebanyak 2 ATP, tapi efek sampingnya akan menghasilkan asam laktat. Kalau pada manusia, asam laktat ini bikin pegel-pegel. Kalau dilakukan oleh bakteri, maka asam laktat itu jadi yogurt misalkan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Tidak, nanti dikumpulkan dulu ya pertanyaannya boleh. Terlalu cepat atau terlalu lambat? Atau sedang-sedang saja? Sedang saja. Oke, sedang ya. Sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tujuan, sudah membahas sekilas materi mengenai fermentasi. Nanti bisa kalian baca di Elsaka materinya, atau bisa searching ya. Banyak materi mengenai fermentasi atau bioteknologi konvensional. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penugasan PJBL berbasis STEM ya. Apa sih ini? Ada 2 istilah baru ya. Nah, apa itu PJBL? Apa sih bedanya dengan proyek yang lain? Nah, PJBL ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Ya. Jadi kalian itu bisa memperoleh pengetahuan melalui sebuah proyek. Jadi kalian nanti bisa menemukan suatu teori atau suatu pengetahuan dari proyek atau kegiatan yang kalian lakukan nanti ya. Nah, PJBL ini apa sih kelebihannya? Di sini karena kalian nanti akan mengerjakan secara berkelompok, maka akan dituntut kolaborasi dan komunikasi. Pernah nggak kerja kelompok, diam aja? Ada yang nggak bersuara? Nggak ada kan? Pasti bicara ya, berarti di sana terjadi komunikasi. Nah, nanti untuk kelompoknya itu tidak Ibu atur ya, cari teman yang domisilinya terdekat ya, atau yang menurut kalian nyaman ya, walaupun jauh ya. Nah, tahu aja Ibu ya. Yang berikutnya PJBL sudah jelas ya. Berarti PJBL itu metode pembelajaran yang menggunakan proyek. Nah, yang berikutnya STEM, ada istilah STEAM. Bukan STEAM buat nyemprot cuci motor ya. Nah, ini singkatan. Singkatan dari apa? Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, ada istilah STEAM, ya STEAM, ada istilah STEM, kalau nggak ada A-nya ya. Nah, jadi yang menjadi mata pelajaran jangkar, sainsnya di proyek yang pertama itu biologi. Nah, mata pelajaran yang lain akan mendukung kesuksesan dari proyek biologi ini. Ibu kasih contoh, misalkan Ibu menugaskan kalian membuat proyek makanan dan minuman fermentasi. Misalkan Ibu menugaskan kalian misalkan mengambil temanya membuat tape, misalkan ya. Nah, di tape itu nanti kalian kan akan di produk akhirnya itu akan kalian kemas ya supaya tapenya menarik, atau selama pembuatannya nih supaya menarik pakai daun apa misalkan. Berarti di sana untuk desainnya dibantu oleh art, oleh seni. Nah, jadi nanti kolaborasi seni budaya itu Bu Eva Rizka akan membantu bagaimana supaya desain makanan atau minuman yang kalian buat itu kemasannya itu menjual ya, menarik, kekinian. Nah, nanti akan diajarkan oleh Ibu. Nah, kemudian dari matematiknya. Nah,
pada saat proses pembuatan makanan atau minuman fermentasi, nanti kan ada perbandingan berapa sih jumlah ragi yang harus ditambahkan kalau bahan bakunya sekian. Kan nggak mungkin bahan bakunya sekilo, raginya sekilo, ya kan? Nah, nanti ada perbandingan. Nah, itu memerlukan pengetahuan aritmatika sederhana. Nanti akan dibantu oleh Ibu Haji Tri. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalian kan akan memperoleh data penelitian. Data itu nanti kalian buat dalam bentuk tabel. Kalian harus bisa merubah penyajian data dari tabel ke grafik, dari grafik ke tabel atau menjadi suatu deskripsi. Nah, nanti itu juga dibantu oleh mata pelajaran matematika. Kemudian di akhir kalian kan diminta membuat laporan dalam bentuk penelitian ya, jurnal. Nah, bagaimana sih cara menyusun jurnal penelitian yang baik? Nanti itu akan dibantu di mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Pak Rizky. Sampai di sini sudah ada bayangan tentang kolaborasinya? Sudah ya. Jadi mengerjakan satu proyek tapi didukung oleh 3 mata pelajaran yang lain. Jadi satu tugas sekalian tugas pelajaran yang lain. Gitu. Jadi saling mendukung. Gitu, ya. Seperti kata Bu Hertin untuk mempermudah kalian ya. Lanjut. Mana suaranya? Lanjut atau tidak? Lanjut, Bu. Nah, ini tadi kolaborasinya ya, biologi dimerahin sebagai mata pelajaran jangkar atau utama. Akan didukung oleh bahasa Indonesia, oleh matematika, oleh seni budaya. Oke. Nah, satu proyek jatahnya itu 4 minggu. Ya, berarti kalau kalian punya 3 proyek berarti 12 minggu ya. Nah, minggu pertama itu guru akan memberikan penjelasan tugasnya apa, penjelasannya apa. Berarti yang sekarang kita lakukan ya di Zoom ini. Minggu kedua baru kalian mengerjakan proyeknya. Kalau kalian bikin yogurt berarti di minggu kedua buatnya. Kemudian minggu ketiga kalian kan sudah membuat pengujian tadi ya, produk, hasilnya bagaimana, mau berhasil, mau gagal ya, itu harus dilaporkan, dipresentasikan ya hasil percobaan kalian itu. Nanti semua harus siap, tapi nanti tentu tidak mungkin semua ditampilkan. Jadi nanti sama Ibu diundi ya biar adil, tapi pengundiannya mendadak ya, biar surprise. Suka kan dikasih surprise ya. Jadi nanti mendadak ya. Jadi semua harus siap. Kemudian di minggu keempat itu kalau kalian sudah bagus, sudah sempurna, berarti ya sudah selesai, tidak ada pekerjaan di minggu keempat kecuali kalian mau uji coba lagi. Tapi kalau produknya masih gagal, nah ini dianalisis kira-kira kenapa ya tidak seperti yang diharapkan. Maka di minggu keempat ini kalian berkesempatan untuk menguji ulang produk. Oke, paham? Terbayang? Paham. Kalau berupa produk ya, bisa berupa alat kan, kalau di pelajaran yang lain mungkin ya. Sampai di sini paham? Nah, alhamdulillah ya. Lanjut. Nah, sekarang penjelasan bagaimana proyek pembuatan makanan atau minuman melalui proses fermentasi. Nah, kita bahas dulu kenapa sih Ibu nugasinya bikin makanan dan minuman yang tentang fermentasi. Nah, karena Ibu ingin mengenalkan, menyadarkan kembali kepada kalian banyak sekali manfaat dari makanan dan minuman fermentasi tersebut. Salah satunya adalah dia mengandung probiotik ya. Jadi kalau kalian makan atau minum Yakult ya, atau makan tape, itu si jamur atau bakterinya itu masih hidup. Nah, kalian makan kan? Nah, jamur atau bakteri itu mikroorganisme tersebut itu bersifat probiotik. Dia akan menjaga proses pencernaan kalian gitu. Jadi kalau orang diare, kenapa disarankan minum Yakult? Padahal Yakult asam ya, justru disuruh minum Yakult karena Yakult itu atau yogurt itu bisa memberikan manfaat kandungan probiotik gitu. Jadi dia akan memelihara sistem pencernaan kita. Jadi dia akan membantu mempermudah proses penyerapan makanan ya. Kemudian menggantikan mikroorganisme atau bakteri baik di tubuh kita yang mati karena kalian minum antibiotik misalkan. Kemudian manfaat lainnya juga
bisa ke kulit ya. Misalkan kalian kan mungkin masa puber berjerawat. Nah, banyak-banyak makan, minum makanan fermentasi ya. Makan tape, makan tempe, mentah-mentah dimakan nggak apa-apa ya. Tahu ya. Diperbanyak itu. Terus maka untuk penyakit kulit, eksim bisa. Darah tinggi, yang sudah punya darah tinggi, banyak-banyakin makan tape ya. Ya. Nanti kalian cari sendiri apa sih manfaat dari makanan minuman fermentasi, itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi makanan tradisional yang murah meriah ya, dan banyak mengandung unsur kesehatannya banyak ya, nilai gizinya juga banyak. Nah, sekarang di lingkungan sekitar kita banyak sekali terdapat bahan baku, sayuran juga banyak ya, umbi-umbian banyak, buah-buahan banyak. Nah, kenapa tidak kita coba dimanfaatkan untuk membuat makanan minuman yang bersifat probiotik tadi? Gitu. Jadi, ini tantangan buat kalian untuk membuat makanan atau minuman yang mengandung probiotik melalui proses fermentasi. Ini tugasnya ya. Nah, ini tantangannya. Jadi, tugas proyeknya itu buatlah makanan atau minuman yang mengandung probiotik melalui proses fermentasi. Ya, terserah kalian mau bikin apa. Misalkan minyak kelapa bisa diminum sehat ya mangga ya. Bikin sari tape dari singkong diganti jadi ubi atau dari pisang karena prinsipnya itu dari karbohidrat boleh misalkan ya. Nah, tapi ada persyaratannya. Pertama, harus ada unsur kebaharuan atau rekayasa di dalamnya. Tadi seperti Ibu misalkan bahan baku, bikin tempe selama ini dari kedelai kan, bisa tidak bikin bahan bakunya dari kacang yang lain. Dari karet, misalkan kan di sini banyak karet ya. Bisa nggak bikin tempe dari karet gitu ya. Tapi hati-hati ya uji cobanya, takut keracunan. Dari kacang hijau bisa enggak, dari kacang kedelai bisa enggak gitu, diganti. Bikin tape biasanya dari singkong, nanti pakai pisang, bisa enggak? Pakai kentang, bisa enggak? Selama dia mengandung karbohidrat. Kemudian bikin sari minuman fermentasi atau bikin sayuran asinan. Kalau di Korea kimchi dari sawi. Kalian punya sayur apa di rumah mau dibikin asinan? Boleh dicoba. Terus atau kalian mau mempercepat proses fermentasinya, misalkan kalau bikin tape itu butuh waktu 3-4 hari. Bisa nggak kalian percepat jadi 1 hari pakai teknik apa? Nah bisa ya, dicoba, bebas. Kemudian dari nilai gizinya, supaya nilai gizinya meningkat, ditambah apa nih? Misalkan ditambah sari nanas, misalkan, atau ditambah supaya rasanya enak, ditambah perasa vanila, coklat, atau apa, silahkan dicoba ya. Ya, nanti nilai jualnya itu meningkat. Nah, kemudian pada saat membuat, kalian harus memperhatikan waktu. Nanti jatah untuk mengerjakan proyek itu hanya 1 minggu, minggu kedua ya. Jadi perhatikan, Bu, saya mau membuat cuka apel misalkan. Ternyata cuka apel itu butuh waktu 6 bulan. Berarti kalian harus nambah 1 semester lagi di sini ya, supaya proyeknya selesai. Tolong perhatikan membuat proyek itu yang mungkin selesai dalam maksimal waktunya itu 1 minggu ya. Jadi jangan yang terlalu lama bikinnya ya, apalagi nanam dulu kelamaan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, baik. Kalau untuk kelompok itu kita ngambilnya dari kelas atau gimana, Bu? Terus sama yang satu lagi untuk kan tadi ada presentasi. Ada itu apa? Kan tadi ada minggu ketiga itu presentasi. Ya. Nah, itu kita presentasinya per kelompok atau perwakilan kelompok yang presentasi? Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Siti. Pertanyaannya mewakili hati semua siswa ya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ya. Untuk kelompok, ini panduan dari Wakase Kurikulum maksimal 4 orang. Nah, ini di sini ada kelas 12 MIPA 1. Nah, 12 MIPA 1 itu kan pengajar biologinya Pak Dedi ya, tapi proyeknya sama dengan Ibu ya. Nah, ini sudah Ibu buat pengaturan kelompoknya, jatahnya ya. Jadi jatahnya MIPA 2 itu harus jadi 8 kelompok. MIPA 3, 6 kelompok yang 4 orang, ini
2 kelompok yang 5 orang ya, karena kasihan kalau hanya 2 orang kan sedih ya, apalagi ini nanti 1 orang kasihan. Jadi ini pembagian kelompoknya tidak ditawar lagi ya. Iya, Bu. Jadi paling banyak 5 orang ya, padahal di sini harusnya 4 tapi kasihan nggak apa-apa 5 ya. Ini untuk kelompok deal ya. Nah kemudian untuk kelompok nanti kalau kalian sudah punya kelompok, KM kelas harus direkap. Di kelas MIPA 2, anggota kelompoknya tiap kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Jadi beda dengan kelompok di proyek 1 ya. Kan proyek 1 proyek yang semester 1 mah keroyokan ya, banyak. Karena mah dibatasi sama Ibu ya. Nah, ini deadline-nya ku Ibu di Antosan sampai pukul 00.00 nanti malam. Jadi, setelah ini selesai silakan berunding membuat kelompok ya. Jangan sampai ada yang tidak dimasukkan kelompok, apalagi dipindahkan ke kelas lain ya. Jadi kelompoknya berdasarkan kelas ya, tidak lintas kelas. Sudah terjawab pertanyaan yang pertama ya? Iya, Bu. Nah, kita lanjut dulu, nanti pertanyaan kedua sudah ada ya. Nah, kemudian bagaimana langkah pengerjaan proyeknya? Ya. Yang pertama nih, setelah kalian punya kelompok, bikin grup diskusi, mau diskusi online boleh, mau diskusi langsung silahkan, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan. Ya. Jadi secara berkelompok kalian lakukan pengamatan nih di daerah kita tuh yang sudah dibuat fermentasi apa yang ada gitu kan, yang belum ada apa gitu kan. Kemudian cari teori-teorinya di internet banyak. Gimana sih resep membuat tape, resep membuat yogurt, resep membuat asinan misalkan, cari di sana ya. Nah, kalian cari, diskusikan nih, kita tuh setelah melihat kondisi di masyarakat atau yang ada di sekitar kita, atau boleh yang di luar negeri juga, nggak masalah. Kita mau buat makanan apa nih, gitu ya. Yang tadi ada unsur kebaharuannya gitu. Jadi jangan yang resep tape ada di internet dari Cookpad diikuti gitu resepnya seperti itu. Coba cari kebaharuannya karena di situ nilai plus dari Ibu adalah pada saat kalian menemukan kebaharuan ya. Ada rekayasanya ya, ada engineeringnya. Nah, kalau bahasa kerennya tahap kalian menentukan pertanyaan itu namanya empathize. Jadi kalian itu berempati, artinya memahami kondisi yang dibutuhkan di lingkungan kita itu apa sih gitu. Ada banyak misalkan di kampungnya Siti mah banyak ubi gitu kan, nggak kemakan, gimana nih caranya supaya si ubi ini bisa bernilai jual. Nah, di situ adalah tahap empathize, menyadari apa masalah yang ada di lingkungan kita. Cuma gayanya ya, oh berarti kalau kalian lagi menentukan pertanyaan dasar, kalian sedang berempathize gitu ya. Nah, kemudian, kelewat. Yang berikutnya adalah setelah itu baru kalian mungkin tiap ada 5 kepala atau 4 kepala beda-beda keinginannya, judulnya yang mau diangkatnya. Kalian ambil satu kesepakatan apa yang masalah yang kalian angkat dalam penelitian. Itu istilah bahasa Inggrisnya define ya, atau ini design thinking yang kalian lakukan itu adalah define. Dia mendefinisikan apa ya masalah yang akan saya angkat dari sekian banyak masalah. Kan pasti kalian mah hidupnya bermasalah ya, banyak masalah. Nah, pilih satu masalah yang akan kalian kembangkan. Oke, setelah punya masalah berarti dibikin tuh jadi judul ya masalahnya. Ini nanti jangan khawatir, slide-nya Ibu share di WhatsApp group juga ya, biar mudah. Yang kedua, setelah punya masalah, nah masalahnya itu harus dipecahkan kan? Maka kalian akan merencanakan sebuah proyek. Nah, ini jangan berpikir sendiri, tapi diskusi, brainstorming ya, atau curah pendapat. Nah, kalau kalian mau melakukan penelitian, misal ini mah ya, tape itu misalkan ditutupnya tape singkong biasanya pakai daun pisang. Daun pisang kan sudah langka nih, bisa nggak sih langsung dikemas aja, misalkan pakai toples atau ditutup plastik atau ditutup kertas nasi misalkan. Kalian mau meneliti itu, nah berarti kalian tentukan alat dan bahan apa yang dibutuhkan. Terus langkah kerjanya harus bagaimana gitu ya. Jadi membuat resep berarti ya langkah-langkah. Kalau kalian bingung seperti apa, kalian lihat saja
tugas proyek 1 yang dari Ibu. Di sana kan jelas ya, ada alat bahan, ada tabel hasil pengamatan. Nah, lihat aja di situ ya, harus seperti itu. Modelnya ya, contohnya tidak persis sama. Nah, setelah kalian menyepakati langkah kerja yang akan dilakukan, susun jadwal. Kan jatahnya 1 minggu ya, untuk mengerjakan proyek itu. Nah, kalian mau bikin berapa set ya, nggak usah banyak-banyak, dah bukan buat jualan ya, sampel saja gitu ya. Nanti saya mau bazir kalau kebanyakan, kecuali kalau udah yakin bikin banyak nggak apa-apa ya. Karena ini untuk prototype saja ya. Nah, ini kegiatan tadi kan ada menentukan judul ya tadi atau masalah, kemudian menentukan alat dan bahan sampai gimana cara membuatnya, terus jadwal kalian. Itu nanti Ibu sediain lembar kerja atau bahasa Inggrisnya worksheet. Nah, worksheet ini harus masuk ke Ibu melalui LSAK sesi 6 paling lambat tanggal 21 Januari. Kenapa? Hanya dikasih waktu 3 hari. Karena supaya Ibu bisa punya waktu untuk merevisi, yaitu cek gitu, udah benar belum langkahnya. Siapa tahu judulnya membuat tape, isinya membuat nata de coco. Nah, nanti masih bisa Ibu beri revisi atau Ibu beri masukan-masukan ya, supaya mungkin ada langkah kerja yang bisa lebih dipraktiskan dan sebagainya ya. Nanti ada 4 hari untuk kalian berdiskusi dengan Ibu. Oke. Nah, itu di minggu ini berarti kan? Minggu ini tuh harus sudah punya sampai ke jadwal. Setelah ini, kalian baru melakukan minggu ke-1 kan ini ya, minggu keduanya baru kalian melakukan uji cobanya. Kan sudah punya langkah kerja nih, sudah yakin ini langkah kerja terbaik. Nah, kalian lakukan penelitian kalian sesuai langkah kerja. Nah, jadi data itu kalian harus dokumentasikan, bisa dalam bentuk tabel, misalkan kalau datanya bisa ditabelkan, bisa dalam bentuk deskripsi, misalkan ya kalau harus hasil pengamatan, atau bisa misalkan uji organoleptik, misalkan merasakan gitu, ini manis atau pahit, itu tabelkan datanya ya. Terus Ya, nanti datanya bisa kalian rubah menjadi grafik supaya lebih mudah dibaca, misalkan. Nah, selama proses pengerjaan itu kalian lengkapi dokumentasinya ya di foto dan di video. Tapi bukan berarti videonya itu durasinya jam-jam, karena ngerjain 3 hari tidak mati-mati videonya 3 hari kelamaan ya. Nanti maksimal 2 menit videonya ya. Jadi diedit gitu ya. Enggak seluruh proses diperlihatkan gitu ya. Nah, berarti ini kalian di sini sudah melakukan uji coba kan, skala kecil aja dulu ya, prototipe saja dulu, skala kecil, jangan banyak-banyak. Nah, setelah kalian punya hasil, kalian kan tadi nyari hasil-hasil penelitian orang atau dasar teori cara membuat produk fermentasi, kalian bandingkan. Benar nggak sih gitu? Produk kalian itu gagal, berhasil, atau malah lebih meningkat dibanding teori yang sudah ada. Ya, jadi kalian nanti menguji hasil ya. Nah, ini dilakukan kan di minggu kedua. Dikerjakan di lembar kerja ya, LKS atau worksheet. Nah, nanti videonya terus hasil worksheetnya itu harus masuk di akhir minggu kedua ya. Jadi sambil mengerjakan penelitian itu sambil dicicil laporannya ya, ditulis tangan saja dulu ya. Nah, mau diketik boleh. Jadi nanti masukin lagi ke LSAK di tugas 2. Kalau tugas 1 mah baru sampai langkah kerja, sampai jadwal. Tugas 2 mah hasilnya. Hasil pekerjaan kaliannya mau jadi, mau gagal, harapannya berhasil ya. Nah, nanti kumpulkan di sesi 6 tugas 2 ya, hasil pekerjaannya. Linknya. Sampai di sini jelas? Kerjanya? Ya. Nah, setelah itu di minggu ketiga nanti kan presentasi ya hasil yang kalian peroleh itu. Nah, kalian susun waktu presentasinya itu hanya 5 menit per kelompok. Ya. Dalam waktu hanya nanti mungkin sekitar per kelas itu Ibu ambil 2 kelompok saja. Jadi hanya 6 kelompok, tapi semua kelompok harus siap. Ibu bebaskan kepada kalian penyajiannya mau seperti apa. Apakah mau bercerita, apakah mau PowerPoint, apakah mau menampilkan video, boleh ya.
nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi makanya kenapa hanya diambil 2 kelompok, tapi semua harus siap. Oke? Jelas ya, Siti sudah terjawab pertanyaan yang kedua? Ya Ibu, terima Oke, kasih. ya, sudah jelas. Nah, nanti di minggu keempat itu kan kalian tuh sudah lihat kalau yang syukur-syukur yang sudah dikomentari sama Ibu dapat masukan dari Ibu, dari teman-teman mungkin ya. Nah, kalian bisa menyempurnakan atau revisi produk kalian. Kalau misalkan gagal, oh mungkin saya itu gagal karena tidak steril. Nah, di fermentasi ini sterilitas sangat penting. Jadi kalau kalian suka ngobrol, pada saat bekerja mulutnya jangan bicara ya, karena khawatir bakteri yang hidup itu malah bakteri yang lain, bakteri dari mulut kalian. Makanya nanti makanannya atau minumannya malah kalau kata orang Sunda bulukan ya. Karena bakteri yang hidup di sana yang subur malah bakteri dari mulut kalian karena kalian kerja sambil bicara ya. Jadi kemudian sterilitas alat juga harus diperhatikan ya. Jadi disterilkan dulu. Bagaimana cara menyeterilkan alat? Nah, kalian cari di YouTube banyak ya. Bagaimana cara sterilitas alat? Ya. Jadi 4 minggu itu, minggu pertama sekarang nyiapin sampai rancangannya, minggu kedua prakteknya, minggu ketiga itu presentasinya, minggu keempat revisi-revisi sama perbaikan-perbaikan. Ada pertanyaan? Jelas? Ainil jelas? Nah, Jelas. jelas. Wira jelas? Anggi masih ada? Oke ya. Ada Bu, ada. Nah, alhamdulillah ya. Ya Bu. Nah, ini penilaiannya Bu, bagaimana penilaiannya? Nah, penilaiannya yang akan Ibu nilai itu proses pengerjaannya. Jadi selama proses itu dinilai sama Ibu ya. Kemudian dari laporannya berupa jurnal penelitian. Jadi kalian jangan khawatir, aduh kalau produk saya gagal nanti nilainya kecil ya. Enggak. Jadi Ibu lebih menghargai proses, tapi bukan berarti kalian mengerjakannya asal-asalan karena ada tahap 4 untuk proses revisi. Nah, untuk apa kalian mengumpulkan video? Video itu akan Ibu nilai sebagai penilaian unjuk kerja. Jadi Ibu ingin melihat gitu cara kerja kalian steril tidak, gitu kan? Ada pembagian kerja tidak, gitu kan? Nah nanti itu di penilaian unjuk kerja, gitu ya. Jadi supaya semuanya bekerja. Jangan saya mau bagian kamera aja, gitu enggak ya. Minta didokumentasikan sama keluarga aja yang lain. Jadi semua masuk di video. Jangan pas Ibu nanya Ari Angginya mana? Oh Angginya mah behind the scene misalkan atau di belakang layar. Nah, jangan ya. Jadi semua masuk ke dalam kamera. Ibu. Ya, kemudian untuk Ibu juga ingin menilai kejujuran kalian, maka akan ada penilaian di sendiri. Benar nggak sih kamu tuh membantu kelompok kamu gitu kan? Kamu mendapat manfaat nggak dari penelitian ini? Kamu mendapat sesuatu yang menarik tidak? Nanti ada penilaian diri sendiri, merefleksikan apa yang kalian rasakan pada saat melaksanakan proyek tadi. Kemudian ada juga penilaian antar teman. Nah ini Ibu rahasiakan ya, karena kan Japri nanti ngirimnya, jadi harus jujur ya. Nanti kan masuk ke pakai Google Form ya untuk penilaian diri sendiri dan antar teman gitu. Jadi kalau kalian merasa aduh saya mah capek, biasanya suka ada yang ngadu ya, nggak apa-apa bagus gitu Bu, yang kerja saya aja yang lain enggak, itu ketahuan biasanya dari urutan anggota kelompok, biasanya yang paling atas itu yang paling capek, yang paling bawah yang tidak membantu sama sekali gitu ya. Jadi Bu sudah apa, jadi walaupun kelompok nanti kalian bikin laporan sendiri kan, terus masukin tugas di LSAK masing-masing ya, walaupun kelompok. Jadi dari situ maka nilainya akan tetap bervariasi gitu ya. Jadi jangan tapi kita ingat tujuan kita itu kolaborasi ya, bukan kompetisi. Kita saling membantu bagaimana caranya supaya di kegiatan ini berhasil, semuanya memperoleh hasil yang diharapkan dan nilainya bagus ya. Jadi tujuannya adalah melakukan kolaborasi ya, karena di dunia pekerjaan nanti yang penting itu adalah kolaborasi ya, bukan lagi bersaing kompetisi, apalagi kompetisinya negatif ya, tapi lebih penting itu bagaimana teamwork gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu mau share contoh worksheet-nya ya. Iya ini. Terlihat nggak? Terlihat Bu. Terlihat file Word ya. Judulnya apa?
fermentasi pada makanan dan minuman. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya, ini latar belakangnya tadi sudah Ibu jelaskan kenapa Ibu mengarahkan kalian untuk membuat makanan dan minuman fermentasi ya. Salah satunya ini kita ini diarahkan kepada pencapaian pembangunan berkelanjutan ya atau Sustainable Development Goals ya. Jadi salah satunya adalah kita bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan ya, mungkin dengan kalian menemukan inovasi nanti wilayah sini ini jadi terkenal dengan kuliner fermentasi apa, misalkan kita kalian menggunakan produk baru fermentasi kan bisa saja ya. Terus juga di sini untuk ketahanan pangan. Jadi ternyata misalkan ubi itu bisa dinikmati dengan berbagai cara, bisa dibikin minuman fermentasi, makanan fermentasi, itu ya harapannya. Nah, kemudian ini tadi tantangannya ya. Kriterianya tadi sudah dijelaskan, harus ada rekayasa dan kebaharuannya ya. Kemudian waktu juga diperhatikan. Nanti setelah punya masalah dirubah menjadi judul ya. Kemudian rumusan masalahnya ditulis, bisa saja kalian meneliti lebih dari satu aspek. Misalkan ingin melihat pengaruh pembungkusnya, ingin melihat pengaruh bahan bakunya, ingin melihat pengaruh penambahan rasa, berarti di sini lebih dari satu ya. Pertanyaan penelitiannya. Kemudian alat dan bahannya. Ini disesuaikan ya, jangan karena Ibu di sini kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalian ngisinya alat 5, bahan 5. Nah ya. Jadi ini juga Ibu kecil, jadi ngisinya harus sepas ini enggak ya. Diperbesar, diperkecil, terserah ya, sesuai kebutuhan. Nah kemudian supaya mudah, ini kalian buat dulu ada berapa perlakuan atau bahasa Inggrisnya treatment dalam penelitian kalian itu supaya mudah ya. Kalian tuh mau meneliti apa saja, saya mah hanya satu perlakuan, hanya ingin melihat pengaruh pembungkus berarti satu treatment. Saya mah ingin melihat pengaruh pembungkus dan bahan baku berarti ada 2 perlakuan atau treatment ya. Nah, kemudian misalkan rancangannya, nah ini mah ya, ada yang kontrol, berarti yang tradisionalnya yang biasa dibungkus daun pisang. Saya mah ingin divariasikan, ada yang dibungkus daun jambu, cuman 2 aja ini sudah boleh ya. Atau saya mah ingin divariasikan daun jambu, daun plastik, atau ke dalam toples misalkan. Ini hanya contoh ya, boleh dikembangkan. Jadi pokoknya kalau pengen jelas, lihat saja contoh langkah kerja yang di proyek 1 ya. Terus ini langkah kerjanya ya, karena Ibu titik-titik bukan berarti dideskripsikan, mau kalian bentuk langkah kerjanya tabel boleh, mau dalam bentuk gambar boleh ya, bebas. Kemudian ini membuat rancangan tabel, ini hanya contoh saja ya. Misalkan kalian akan mengamati jenis pembungkus pada tape ketan. Berarti ingin diamati apanya saja sih dari percobaan kan? Oh, saya mau lihat teksturnya gimana yang dibungkus pisang, gimana yang daun jambu, gimana warnanya sama enggak, gimana rasanya, gimana kadar alkoholnya banyak atau sedikit. Nah, ini hanya contoh tabel ya. Tabelnya mau ke samping, mau ke bawah, bebas ya. Mau bentuknya seperti apa, mau hanya deskripsi, boleh ya. Kemudian kalian masukkan hal-hal yang menarik yang kalian temukan selama penelitian ya. Kalau ada ya. Terus terakhir pembahasan. Tadi yang produk saya itu berhasil. Kenapa bisa berhasil? Misalkan produk saya itu gagal. Kenapa bisa gagal? Jelaskan di pembahasan ya. Terakhir kesimpulan. Oke, sampai di sini tamat. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Jelas? Mana suaranya? Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan dulu tidak? Jadi sudah jelas ya. Coba Ibu cek Rindini. Ada berapa pertemuan untuk proyek 1? Ada berapa minggu pengerjaan proyek 1? 4 teh. 4. Oke. Coba Anissa Rida, di pertemuan 1 kegiatannya apa? Zoom. Sela, di pertemuan 2 kegiatannya apa? Pengerjaan. Dewi Awalia, kemana Dewi hilang nih? Dewi ada?
atau Tamara saja. Tamara, di pertemuan 3 kegiatannya apa? Halo Tamara, ya praktek. Pertemuan 3 apa? Presentasi Oke, luar biasa. Presentasi. Kemudian tadi teh Ibu lihat siapa ya? Siapa yang belum tanya? Anggi deh, Anggi lagi. Di pertemuan 4 kegiatannya apa Anggi? Apa, Bu? Di pertemuan 4 kita kegiatannya ngapain? Merevisi, Bu. Oh, revisi luar biasa ternyata Anggi menyimak ya. Jempol buat Anggi ya. Nah, kemudian satu pertanyaan terakhir yang bisa menjawab, yang berkolaborasi mata pelajaran apa saja? Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nanti kaitannya dengan membuat apa? Proposal makalah. Laporan ya dalam bentuk jurnal penelitian. Matematika membantu apa tadi? Tugasnya? Iya. Oke, betul Tamara ya, hitung-hitungan ya, aritmatika sederhana dan membuat grafik. Kemudian seni budaya nanti Bu Eva membantu apa tugasnya? Pengemasan, desain atau packaging. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ibu, mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ini Ibu kepala sekolah ya. Baru ketemu ya sama Ibu ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Dari tadi saya deg-degan loh mengikuti kelas ini, gitu ya, karena kita semuanya mendapatkan satu kegiatan pembelajaran yang baru. Tapi sebelumnya saya mau angkat jempol deh, 20 jempol saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena apa? Karena kalian luar biasa, sudah menyimak dengan sangat baik, juga karena memang Bu Ulan menerangkannya dengan sangat baik pula. Jadi kita, ya sama-sama tepuk tangan buat kita semua yo. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mulai sebuah cara pembelajaran yang baru, yang mungkin tidak terbayangkan oleh kalian sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu kita akan mulai pembelajaran yang baru dengan langkah-langkah yang sudah diterangkan oleh Bu Ulan. Semoga berhasil, semoga kalian nanti menjadi anak-anak yang bisa berpikir kreatif, bisa memecahkan masalah, bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini, walaupun lingkupnya sederhana saja dulu di Desa Tanggulun gitu ya, di Kecamatan Kabupaten. Saya harapkan berhasil insya Allah. Kemudian yang kedua, kalian saya tantang duluan, hasil dari penelitian ini akan saya masukkan ke dalam yang scientist competition. Jadi mudah-mudahan bisa hasil penelitian ini bisa jadi salah satu sumber untuk lomba penelitian ilmiah remaja. Bulan ya, kayaknya akan berhasil nih, insya Allah ya. Siap-siap menjadi juara ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kalian menjadi juara. Oke, itu saja dari saya. Selamat bekerja. Diteruskan selanjutnya. Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di Zoom di pertemuan 3 ya. Nah, nanti untuk diskusi kalian bisa memanfaatkan WhatsApp grup biologi ya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.